dan tamu-tamu kita yang datang dari jauh.
Ustaz Imam Parmoto dan Ustaz Mustafa pimpinan Pondok Pesantren Zaitun Cirebon, dan juga Bapak Abdul Hadi Marzuki dari Malaysia, Ata'allahu bihim ajma'in, dan para ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat yang hadir di malam hari ini, juga pemirsa yang menyaksikan acara ini secara langsung dari streaming website www.majlisrasulullah.org, dan hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, yang malam ini dilaporkan kisaran 50.000 muslimin muslimat, semoga dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita meneruskan dengan bacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasa, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya berada di tempat yang lebih tinggi dari para sesepuh, para ayahanda, para ulama, karena udur, dan insyaallah minggu depan sudah tidak dikenalkan. Demikian hadirin yang dimuliakan Allah, kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpaut maknanya. 3 hadis berturut-turut ini terpaut maknanya dengan kita yang akan kita baca, yaitu Ar-Risalatul Jami'ah. Kita membaca hadis Sahih Bukhari sebagaimana biasa bersama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ta'jabuna kaifa yusrifullahu anni syatma Quraisyin ولعنهم يشتمون ذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تبتنوا بكنيتي. صحيح رواه الإمام البخاري صحيحا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل
syarahkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sudah kita syarahkan. Alhamdulillah sudah kita syarahkan. Wassallallahu ala sayyidina, sudah kita syarahkan. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masih belum selesai, kita syarahkan sedikit, tentunya sangat sedikit dari yang disebutkan oleh Jadul Islam Barakat Imam Nawawi dalam Syarah Nawawi atau Sahih Muslim, bahwa jumlah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 1000 nama, dan jumlah nama Allah Subhanahu wa taala 1000 nama. Kalau abjad itu ada 30 abjad Arabiyah, kurang lebih 1 abjad bisa menampung 300 nama. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita meneruskan daripada nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan li rabbil khassan bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil 'azim. Jama'ana Allah wa iyyakum bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah wal manam fi dunyana wa barzakhina wa ukhrana. Amin. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha bercahaya, yang maha menerangi jiwa, yang maha menuntun kesejahteraan kepada sanubari hamba untuk menuju perbuatan-perbuatan yang luhur, dan sedikit demi sedikit berpaling, memalingkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang hina di mata Allah, untuk mencapai ridha Allah, untuk mencapai cinta Allah, untuk mencapai kasih sayang Allah, untuk mencapai pengampunan Allah, untuk mencapai kelembutan Allah, yang kesemua itu telah Allah ringkaskan pada Sang Pembawa rahmah bagi sekalian alam semesta, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling bercahaya, yang cahayanya melebihi seluruh makhluk Allah di alam semesta. Bahkan telah bersabda, Inna Allah ja'ala jami'ul khalq min nuri. Sallallahu wasallam wa baraka alaih. Allah telah menciptakan seluruh alam semesta dari cahayaku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lihat hadis yang barusan kita baca, 3 hadis berturut-turut malam ini, karena kita akan mempercepat masuk menuju pembahasan, karena dari kemarin masih mukadimah, kalimat hamdalah dan salawat kepada Nabi dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang pertama adalah ketika para kufar Quraisy yang membenci beliau, mereka itu tidak lagi menyebut nama beliau itu Muhammad. Mereka menyebut nama beliau itu Mudzammam, yaitu orang yang tercela, orang yang dicela, orang yang banyak dihina. Tidak lagi menyebut nama Muhammad untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nama Muhammad berarti orang yang terpuji dan banyak dipuji. Maka mereka tidak mau menyebut nama Muhammad untuk beliau, mereka menyebut nama Mudzammam, yaitu orang yang banyak tercela. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kesedihan di wajah sahabat
ketika Rasul diberi gelar Muzammam oleh kufar Quraisy, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tenangnya bersabda, "Ala ta'jabuna kaifa yasifullahu anni sya'na Quraisy?" Ala ta'jabuna kaifa yasifullahu anni sya'na Quraisy wa la'nahum wa yashtimuna mudammaman wa yal'anuna mudammaman. Mereka tidak mencaci Muhammad atau memaki-maki dan melaknat Muhammad. Mereka melaknat Mudammam. Mereka sebut aku Mudammam. Mereka berkata laknat dan terkutuklah untuk Mudammam, laknat dan terkutuklah, caci maki yang busuk untuk Mudammam. Mereka tidak menyebut Muhammad. Maka Rasul mengatakannya dengan santai. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memalingkan atau mengalihkan caci maki Quraisy terhadapku. Mereka melaknat dan mencaci Mudammam, dan namaku bukan Mudammam tapi namaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bicara hadis yang pertama. Yang kedua, di riwayat Sahih Bukhari di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini berkaitan juga dengan nama beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di pasar, maka seorang lelaki manggil, "Ya Abul Qasim." Ya Abul Qasim salah satu gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpaling atau menoleh melihat kepada orang tersebut, padahal orang itu memanggil orang lain yang namanya sama, Abul Qasim juga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Samu bi ismi wa la taqtanu bi kunyati." Beri nama dengan namaku, jangan beri nama, jangan beri gelar dengan gelarku. Ya, ini dijelaskan oleh Hujjatul Islam Barakatul Anam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, bahwa yang dimaksud adalah gelar beliau Abul Qasim atau Rasulullah atau lainnya tidak layak dipakai oleh orang lain tentunya. Kalau Rasulullah jelas-jelas, karena beliau sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, perakhir dari para nabi. Lanjutkan itu hadis yang belum kita baca. Namun beliau banyak menyebut Abul Qasim pada orang lain karena memberi nama anaknya Qasim supaya dia dipanggil Abul Qasim, ayahnya Qasim, seperti gelarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, "Jangan beri gelar dengan gelarku, bergelar dengan gelarku, tapi boleh beri nama dengan namaku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka sunnah memberi gelar dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nama beliau itu banyak, sebagaimana kita beberapa nama beliau telah kita sebutkan, dari setiap huruf alif sampai ya semuanya mengandung nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka berkata Imam Ibnu Hajar bahwa ini berlaku hanya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan untuk bergelar dengan gelar Muhammad, gelarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan demikian, kata Imam Ibnu Hajar, hanya di masa beliau masih hidup. Kalau setelah beliau wafat, boleh saja seseorang memberi nama anaknya Qasim, lalu dia dipanggil Abul Qasim. Sebagian ulama tetap melarang karena larangan ini larangan yang alat ta'bid. Sebagian mengatakan tidak demikian, tapi larangan yang sementara saja, yaitu di masa beliau hidup. Jangan sampai orang memanggil seseorang, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ, Nabi yang menoleh karena gelarnya sama. Tapi kalau nama boleh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menyarankan memberi nama, maka sunnah bagi kita menambahkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada nama kita.
Di dalam sirah Al-Anbiya dijelaskan salah satu mukjizat nama Nabi Muhammad SAW ini. Rasul SAW bersabda, barang siapa yang namanya yang tidak atau sulit mempunyai keturunan, bertahun-tahun tidak punya keturunan dan ingin punya keturunan, maka ia nazar itu berjanji kepada Allah, kalau ia punya keturunan yang pria maka akan diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lahirnya wanita tentunya tidak mesti diberi nama Muhammad. Maka Rasul bersabda, jika rahimnya kering dan kecut sekalipun, Allah SWT akan membuatnya subur hingga ia akan mengandung atau ia akan hamil dan dia akan melahirkan bayi, entah pria entah wanita, pilihan Allah. Jika pria layak ada nama Muhammad SAW pada namanya, walaupun tidak Muhammad saja, Muhammad apa terserah ya. Hadirin hadirat saudara-saudari yang memuliakan, riwayat hadis ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diriwayatkan pula oleh yang sesudah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mendengarnya dari Sayyidina Ali ini. Periwayat hadisnya adalah orang yang juga tidak punya keturunan, susah punya keturunan, tidak punya keturunan, ingin punya keturunan, maka ia pun bernazar, kalau aku punya anak putra laki akan kuberi nama Muhammad. Maka ia mempunyai tidak lama istrinya hamil, lalu dia beri nama Muhammad sampai 7 anak yang bernama Muhammad. 7 anak dia terus bernazar, bernama semuanya bernama Muhammad, semua anak lelaki. Hadirin hadirat, demikian di dalam sirah Al-Anbiya dijelaskan pula bahwa orang-orang yang bernama Muhammad SAW itu di dalam riwayat yang masyhur, orang yang bernama Muhammad SAW itu akan disyafaati oleh Nabi Muhammad SAW selama ia di dalam lingkaran Islam, selama ia beriman akan disyafaati oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak mendapatkan siksa api neraka. Maka justru tanggung jawab berat bagi yang mengemban nama Nabi SAW pada dirinya untuk membenahi dirinya yang tidak satupun layak diberi nama dengan nama Nabi, justru karena ramah dan keindahan budi pekerti sang Nabi, justru beliau mengatakan silahkan beri nama dengan namaku sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad, Nabi yang paling indah budi pekertinya. Hadis yang terakhir tadi yang ketiga yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaanku dengan para nabi sebelumku bagaikan seorang yang bangun suatu bangunan yang mewah dan indah, namun di suatu bagian ia membiarkan suatu tempat terbuka tidak sempurna dindingnya. Maka orang-orang takjub dan terkesan mengelilingi rumah itu, dan mereka berkata, alangkah sayangnya bagian dinding yang ini belum disempurnakan. Maka beliau pun berkata, ana labinah wa ana khatimun nabiyyin, maka akulah bagian penyempurna, yaitu akulah penyempurna bagian itu yang saat itu belum dibangkitkan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan aku adalah akhir para nabi. Salah satu nama beliau adalah Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ini hadirin saudara-saudariku yang dimuliakan, demikian indahnya rahasia kemuliaan budi pekerti Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya tidak layak seseorang pun untuk bernamakan Muhammad SAW, karena nama ini nama yang sangat mulia, namun justru beliau
memerintahkannya, silakan beri nama dengan namaku. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malah berubah sunnah karena indahnya budi pekerti sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat selanjutnya, singkat saja kita meneruskan pada huruf apa malam ini? Kemarin ini, sekarang apa? Kemarin ini apa makna ini? Dari salah satu nama, banyak nama Nabi Muhammad SAW dari ini, yang paling agung adalah Muhammad, yang mana saya sudah sampaikan kepada hadirin hadirat sekalian bahwa saya mencari nama Muhammad itu maknanya apa secara mendalam. Kalau secara bahasa, orang yang terpuji dan banyak dipuji, itu saja. Tapi makna kalimat mim ha mim mim dal yang dipadu menjadi Muhammad, apa maknanya? Tidak satu ulama pun bisa menjawab. Sampai saya bertanya, disampaikan pertanyaan kepada guru mulia Musnid al-Arifullah Al-Habib Ma'ruf al-Hafid, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata, la yuhitu bihi ahad, la yuhitu bihi illallah. Tidak ada la yuhitu bihi illallah. Tidak ada yang bisa merangkum rahasia keluasan samudera makna nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah. Maka oleh sebab itu hadirin hadirat, kita lanjut ke huruf nun. Nun sendiri adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi rabbika bimajnun wa innaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim sayyidina Muhammad. Nun sendiri adalah sendiri itu huruf nun itu sudah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mengatakannya wahai Nabi Nun, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan huruf nun, tapi Allah hanya menyebutkan nun saja. Makna nun itu lebih mengarah maknanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika melihat ayat-ayat sesudahnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita teruskan lagi. Nama Nur ini bermakna juga nur. Nabi Muhammad SAW itu salah satu namanya adalah Nur, yaitu cahaya. Karena Rasulullah SAW sendiri yang bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dari cahaya. Dan ialah firman Allah Subhanahu wa taala, nurun ala kulli nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maksudnya dalam tafsir Imam Tabari dan lainnya menjelaskan bahwa makna kalimat ini, tafsir Imam Qurtubi juga dan lainnya, makna kalimat ini adalah cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas cahaya para nabi dan rasul yang lainnya, di atas seluruh cahaya ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, makhluk yang paling bercahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya wajah beliau bukan hanya menerangi mata, tapi menerangi jiwa dengan tuntunan keinginan untuk berbuat luhur, seperti ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardha, riwayat Mustadrak al-Sahihain dan lainnya. Dia berkata, ya Rasulullah, idza ra'ayna qaraddat qulubina, ya Rasulullah, jika kami sedang memandang wajahmu, bergetar hati kami menuju puncak-puncak kekhusyuan, tarakha, yaitu naik derajat iman kami ketika melihat wajahmu.
Namun jika kami pulang kepada keluarga kami teringat pada duniawi dan segalanya. Maka Rasul berjawab, sa'atan, ada waktunya. Demikian hadirin, beruntung mereka para sahabat yang menyaksikan wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, salah seorang Ansar berdoa kepada Allah, Allahumma khudh basari hatta la tara ahad siwa Muhammad, ba'da la tara ahad siwa Muhammad. Wahai Allah, butakan mataku, aku tidak lagi mau melihat setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mau memandang seseorang wajah manapun dari setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ia pun buta, dikunjungi, disambangi atau silaturahmi oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Dia tanya, kenapa kami jadi buta? Dia berdoa, aku tidak mau melihat lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa menyamai kijang-kijang Yaman dan keindahan dunia ini. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, Sayyidina Anas bin Malik berkata, ma ra'ayna manzaran a'jab min wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kami lihat pemandangan yang lebih menakjubkan dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula dalam Sahih Bukhari bahwa wajah beliau itu ka'annahu qit'atu qamar. Berkata Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatil qiyam wa alaihi hullatun hamra, faja'altu anzuru ilayhi wa ila al-qamar fa huwa indi qala wa indi ahsanu min al-qamar. Aku lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam bulan purnama dan kulihat wajah beliau, lalu kulihat bulan, ternyata wajah beliau lebih indah dari bulan purnama. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seakan-akan syamsu wal qamar, seakan-akan matahari dan bulan berputar di wajah beliau sallallahu alaihi wasallam dari terang benderang dan indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam kitab Muhammad Insanul Kamil oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki alaihi rahmatullah, yang menjawab pertanyaan seseorang yang bertanya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berwajah indah, terindah dari seluruh makhluknya Allah, tapi tidak seindah wajah Nabi Yusuf. Karena di masa Nabi Yusuf orang-orang sampai mengiris-iris jari-jarinya tanpa terasa oleh pisau karena melihat indahnya wajah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dan itu tidak terjadi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata salah seorang sahabat dari antara sahabi, diriwayatkan dalam kitab tersebut Muhammad Insanul Kamil, bahwa Allah menutup satu bagian dari 10 bagian, 9 bagian disembunyikan dari keindahan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jika dibuka kesemuanya mereka akan mengiris jantungnya tanpa terasa jika mereka melihat wajah yang sebenar-benarnya yang diciptakan Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keindahan wajah beliau itu akan berpijar cerah-cerah di yaumul qiyamah. Beruntung mereka yang melihatnya dan celaka yang tidak melihatnya. Al-wailu liman lam yarani yaumul qiyamah. Celaka orang yang tidak bersalawat, yang tidak memandang wajahku di hari kiamat. Siapa mereka? Mereka yang enggan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud bukan riwayat Sahih Muslim, Sayyidina Jibril alaihissalam berkata, ya Rasulullah, syaqiyun liman dzukirta indahu falam yusalli alaika. Maka Rasul berkata, amin. Berkata Jibril
Jibril, ya Rasulullah, celaka masuk neraka abadi orang yang melihat, yang mendengar namamu disebut tidak bersalawat kepadamu. Rasul berkata, amin. Siapa mereka? Bukan mereka orang, ada dua macam orang yang tidak salawat pada Nabi itu. Ada yang memang lupa, ya. Model kita kan sering lupa dengan nama Muhammad, lupa dengan menyebut nama sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tidak mau. Nah, yang dimaksud yang tidak mau menyebut salawat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Yang tidak suka untuk dan tidak mau menyebut nama bersalawat kepada Nabi saat Nabi disebut namanya, inilah yang diaminkan oleh Rasul untuk masuk neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kelompok mana yang tidak suka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dan disalawatkan namanya, maka kelompok itu sudah diaminkan oleh Nabi untuk masuk neraka dengan kesaksian Jibril alaihi salatu wassalam, riwayat sahih Muslim. Hadirin hadirat, setelah nun apalagi banyak nama Nabi dari kali huruf nun. Setelah huruf nun huruf wow. Kalimat wow dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Di antaranya adalah wasit, yaitu wasit, kalimat wow, alif wow, alif sin ta, berarti yang menengahi. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang selalu menengahi dan mengambil jalan tengah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la syarqiyyah wa la gharbiyah, tidak terlalu ke barat, tidak terlalu ke timur. Maksudnya beliau luas. Di antaranya beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang di tengah. Salah satu maknanya adalah yang menguasai barat dan timur, menguasai, yang diberi kekuasaan sebagai pemimpin dunia dan akhirat, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalimat waw apa? Ha, betul. Waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Kalau kita habis menyebarang ya. Ha dari kalimat haibah, salah satu dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, haibah, yaitu orang yang mempunyai kewibawaan. Kewibawaan beliau sallallahu alaihi wasallam ini orang yang paling berwibawa dari seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan paling, kalau ditunjukkan kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada manusia yang bisa mengangkat kepalanya melihat wajah Rasul. Bahkan para sahabat sendiri banyak di antara mereka yang ketika ditanya, sifli wajah Rasulullah, sifli wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifatkan, gambarkan padaku wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, kami atau aku tidak bisa melihatkannya karena aku tidak pernah melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku selalu menunduk kalau di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewibawaan itu berbicara di saat ayat turun. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, tidak satu pun dari kami mampu melihat wajah beliau ketika ayat turun. Dari cahaya kewibawaan wajah itu berbicara dengan cahaya ilahi ketika ayat turun. Tidak satu pun dari kami yang mampu mengangkat mata melihat wajah beliau saat ayat turun kepada beliau. Wajah beliau bercahaya terang benderang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka di saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling berwibawa, salah seorang dari budak hamba sahaya. Ini hamba sahaya perbudakan sirna di masa kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Kenapa? Dengan kebangkitan Rasul sallallahu alaihi wasallam perbudakan terus dibebaskan, terus.
Maka habislah perbudakan di barat dan timur dengan keberkahan kebangkitan makhluk paling lemah lembut dan berkasih sayang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirat, ketika budak hamba saya ini bergetar di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, jangan kau bergetar di hadapanku karena kau di bawahanku. Kau panggil aku kemanapun, aku akan datang mendatangimu. Tidak usah kau dapat datang ke sini. Budi pekerti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi, tidak mau mengecewakan siapapun. Idza da'ahu miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibud da'i wa la taruddul hadiyah. Janganlah kalian, jawablah doa-doa, jawablah undangan-undangan, datangi maksudnya undangan-undangan. Kita sekarang bicara, kita disuruh datangi undangan. Rasul sendiri bagaimana? Rasul itu kalau sudah da'ahu miskin aja bahu ijabatan mu'ajjalah, kalau diundang oleh orang yang miskin, datangnya terburu-buru Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu perkumpulan para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang rindu tentunya mengundang kedatangan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau yang bersabda, jangan tolak undangan. Maka perkumpulan Maulidin Nabi dijelaskan oleh Sayyidil Habib Al-Maghfurlah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf alaihi rahmatullah, bahwa Maulid Nabi adalah salah satu istid'aat, yaitu semacam undangan perkumpulan bersama Rasul oleh para orang-orang yang rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul datang mendatangi undangan Yahudi dan Nasrani. Bagaimana Rasul tidak mendatangi undangan orang yang merindukannya walaupun tidak terlihat mata, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah jelas menjawab salam setiap umatnya, sehingga salam kepada Rasul menjadi rukun salat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itu kita lanjutkan lagi supaya cepat selesai. Setelah huruf H apa? Lam alif. Lam alif, hamzah, ya betul, apa kembali? Ya pokoknya tiga-tiganya mengakhiri daripada semua huruf yang kita sebut dari awal alif hingga dan selanjutnya. Lam alif ini salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari huruf lam alif adalah lam-mi'. Nama Maulid yang kita baca dia lam-mi', yaitu yang berpijar cahayanya terang benderang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika beliau lahir, maka di saat itu beliau langsung bersujud. Ibundanya Sayyidatuna Aminah alaiha rahmatullah wa alaiha salawatullah melihat cahaya yang berpijar dari rahimnya menerangi mata beliau sampai dia melihat istana-istana Romawi. Kalau cahaya lampu ini seterang-terangnya tidak bisa mendekatkan yang jauh, tapi cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dibangkitkan sebagai Nabi, sebelum ditugaskan sebagai Rasul mengemban tugas usia 40 tahun, beliau tentu sudah terpilih sebagai Nabi. Cahayanya saja sudah sampai bisa menerangi istana-istana Romawi yang 3 bulan perjalanan dari Makkah saat itu. Hadirin hadirat, tempat yang jauh itu hingga ibundanya bisa melihat kamar-kamar di istana Romawi. Cahaya beliau mendekatkan yang jauh, dan cahaya tuntunan beliau mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau
sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka anni wa idza sa'alaka 'abdi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Jika hamba-Hambaku bertanya tentang aku, kata Allah, katakan aku Maha dekat. Maka aku menjawab seruan hamba-Ku jika hamba-Ku menyeru. Hamba menyeru, Allah tidak menjawab dengan suara, Allah menjawab dengan anugerah. Siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi magnet pendekat dari makhluknya dicipta, magnet pendekat untuk mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencintai Allah setinggi-tingginya ke puncak-puncak keluhuran tertinggi dari para hamba yang mencintai Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi. Demikian makna kalimat lamalik tadi lamih. Selanjutnya Hamzah adalah Ahmad, salah satu dari nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau dinamai Muhammad di dunia dan dinamai Ahmad di akhirat. Selanjutnya yang terakhir adalah huruf ya, yaitu makna yang banyak dari nama huruf ya ini nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Yasin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin itu salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, layak kita pahami dan kita dalami, dan kita sudah selesai dengan pembahasan ini. Kita akan lanjutkan di malam Selasa yang akan datang insyaallah, yaitu sudah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Nanti saya kita bahas ya, siapa keluarga Nabi itu, siapa sahabat Nabi itu, sebagaimana salam kepada Nabi itu. Nanti kita bahas perlahan-lahan dan tidak terlalu luas, tidak terlalu sempit, yang penting mudah dipahami. Itu ya, biar gampang memahaminya, tidak perlu gerak ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah ucapan Syekh Ibrahim bin Adham alaihi rahmatullah. Jika beliau melihat seorang pemuda yang sedang gundah, pemuda yang sedang bingung, pemuda bingung ini didatangi oleh Syekh Ibrahim bin Adham, salah seorang ulama besar, dan beliau berkata kepada pemuda itu, kalau kamu ingin bertanya 3 pertanyaan padamu, jika kau jawab, mudah-mudahan bisa meringankan gundah atau sumpahmu ini. Ya, dia berkata, apakah gundahmu ini menambah rizkimu? Dia berkata, tidak. Apakah gundahmu ini, tanyaan kedua, menambah usiamu, membuat usiamu bertambah? Tidak. Lalu pertanyaan terakhir, apakah gundahmu ini merubah ketentuan Allah? Dia jawab tidak. Maka berkata Syekh Ibrahim, lalu untuk apa gunanya gundah? Menambah rezeki tidak, menambah usia tidak, merubah ketentuan Allah tidak. Yang merubah ketentuan Allah, menambah rezeki, menambah usia adalah doa. La yarudul qada ila doa. Kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini. Sekaligus saya juga mohon doa karena malam ini langsung setelah acara ini insyaallah saya menuju bandara Soekarno-Hatta untuk langsung menghadap guru mulia Al-Musnid Al-Arif Bidar Ali Kemal bin Hafid. Walaupun dalam keadaan seperti ini, insyaallah ada beberapa kru yang ikut untuk mendampingi menghadap guru mulia. Pesawat penerbangan keberangkatan nomor 40. Jadi kita masih punya waktu yang agak luas. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha meluaskan rezeki zahir dan batin, dunia dan akhirat, dan juga Allah Subhanahu wa taala
yang maha mampu menambahkan dan memanjangkan usia dalam rahmat dan afiat, dan yang maha mampu untuk mengangkat dan menyingkirkan kegundahan menjadi ketenangan dan menjadi kesejahteraan, maha menggantikan musibah menjadi anugerah, maha merubah segala kesulitan menjadi kemudahan. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Alangkah indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, yang menjadikan mata kami dibutakan dari melihat keindahan sang Nabi yang mulia, ya Allah. Ya Alamul Barzakh, ya Allah. Lebih dari 7 riwayat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan mendapatkan cobaan berat seperti cobaan Dajjal ketika saat kalian diturunkan ke lubang lahat. Di saat itu kalian akan ditanya, ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kau ketahui tentang orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang yang saleh, ia akan berkata, wa Muhammad ja'ana bil bayinati wal huda fa amanna bihi wa taba'na, wa Muhammad wa Muhammad wa Muhammad. Dia Muhammad, dia diutus pada kami membawa penjelasan dan kebenaran. Kami mengikutinya semampunya. Dia Muhammad, dia Muhammad, dia Muhammad. Ya Allah. Maka malaikat berkata, min salihan qad arafna innaka mu'min. Istirahat wahai orang saleh, kami tahu kau orang yang beriman. Jika orang yang fasik, jika ditanya ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kau ketahui dengan orang ini, ia tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Ia berkata, la adri. Malaikat menghantamnya dengan palu godam besar, dengan martil besar dari neraka hingga yang menjerit, terdengar suaranya ke barat dan timur oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia, karena tidak mengenal Nabi Muhammad. Ya Allah, kami tidak tahu wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia. Jangan kau jadikan saat di barzakh kami tidak kenal Nabi Muhammad. Bukankah beliau telah bersabda, akramukum ilayya manzilatan aktarukum alayya salam, yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ya Allah, inilah perkumpulan salawat, inilah perkumpulan zikir, inilah perkumpulan para pecinta Sayyidina Muhammad. Kami bersalawat, kami berzikir, kami mengingat tuntunan beliau, kami membaca kalimat-kalimat hadis ucapan beliau. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, hapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah,
pun yang merasakan api neraka, jauhkan kami dari api neraka, ya Allah. Dan semua yang menyaksikan acara ini dari streaming website, tidak terkecuali kau pastikan kami semua tertulis di pintu surga nama-nama kami mulai malam ini, ya Allah. Jika masih ada yang tertulis di pintu neraka nama kami atau nama ayah bunda kami atau nama istri atau suami kami atau nama anak-anak kami atau teman-teman dan kekasih kami, cepat pindahkan ke surga, ke pintu surga, jangan tertulis di pintu neraka, ya Allah. Siapa yang bisa mampu berbuat ini selain-Mu, ya Allah. Maha Tunggal dan Maha Sempurna, Maha Abadi dan Maha Bijaksana, Maha Pencinta, Maha mencintai para pendoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Limpahi kebahagiaan dunia dan akhirah, limpahi kemudahan dunia dan akhirah, jauhkan musibah dunia dan akhirah, ya Allah. Bimbing hari-hari kami dalam cahaya keindahan-Mu, bimbing saat wafat kami dengan puncak husnul khatimah, dan saat jasad kami turun ke lahat lubang kubur kami, pastikan sebagai orang yang mengenal Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah. Jadikan musibah yang akan datang berubah menjadi anugerah bagi kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami, ya Allah. Satukan ulama dan umara dan jangan pecah belah muslimin, ya Allah. Jangan ulama dan pemerintah saling hantam satu sama lain hingga musuh-musuh muslimin tertawa. Muslimin tidak perlu dihancurkan karena sudah saling hantam dengan pemerintahnya, ya Allah. Tenangkan kami, jadikan kami hidup sejahtera dalam toleransi umat beragama, yang seagama, yang beda agama. Jadikan kami dalam budi pekerti Sayyidina Muhammad, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul alim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita doakan para habaib kita, para ulama kita, khususnya para ulama kita yang datang dari jauh, dari Cirebon, dari Malaysia. Mereka datang dari jauh. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan anugerah dan kebahagiaan seluas-luasnya dunia dan akhirat. Dan juga pada para ulama, para sepuh kita, para habaib, para guru-guru kita yang hadir dan hadirin hadirat sekalian, dilimpahi rahmat dan keberkahan dunia dan akhirat. Dan juga para keamanan dari Polsek Pancoran
yang turut mengamankan acara ini dan dari personil Polda Metro Jaya. Semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pewakaf Masjid Raya Al-Munawwar yang telah wafat. Semoga dimuliakan arwah mereka bersama Mugarrabi dan Siddiqin, dan mereka yang masih hidup dari keluarga besarnya semoga dilimpahi rahmat dan afiat dan kebahagiaan. Demikian selanjutnya kita mendengarkan qasidah pada yang mengingatkan kita kembali pada peristiwa di mana kita insya Allah terketuk hati kita dengan mencintai dan merindukan Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu salat jenazah untuk istri daripada Habib guru kita yang kita cintai, Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, Syarifah Maryam Al-Haddar, Maryam binti Muhammad binti Abdullah Al-Haddar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan ruhnya di alam barzakh, dan salat jenazah dan doa itu akan dipimpin oleh guru kita yang kita cintai dan kita muliakan, Habib Hud bin Muhammad Bakir Al-Atas. Tafadhal masykuran. فجود عليه بالدروب
لا تبعدي وجهي يبيك تربى لا بلايكني وإنك قبل كافي باقي القبض dari operasi masih belum dicabut dan darah masih terus
mengalir. Semoga Allah SWT menghentikannya. Kedokteran sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa atas ini. InsyaAllah karena doa guru mulia kita segera sembuh dan afiat. Beliau sendiri telah mengatakan bahwa setelah operasi nanti akan selesai, tidak ada lagi luka dan masalah, insyaallah. Amin. Dan sekaligus acara kita yang akan datang waktu insyaallah pada bulan Mei, bulan Juni, tanggal 6 Juni insyaallah di Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya akan mohonkan kehadiran beliau. Jika memungkinkan, jika tidak, maka Al-Habib Ali bin Abdurrahman Jufri sebagaimana tahun yang lalu. Jika tidak, maka streaming website sambutan beliau dari Hadramaut kepada kita lewat streaming. Semoga Allah SWT mengabulkan hajat kita dan acara kita sukses. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lakukan salat gaib bagi Syarifah Maryam binti Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, maka Allah beriman alaihi rahmatullah, dan semoga ruh beliau dimuliakan oleh Allah SWT di alam barzakh bersama para siddiqin dan mubarrin yang mempunyai wudu ikut salat, yang tidak cukup berdiri saja, tidak perlu mundur-mundur karena solat ini tidak ada rukuk dan sujudnya. Demikian cukup dirapatkan safnya. Habib kita tafadhal. As-salam ala ruha Syarifah Maryam binti Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ajarahullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma Syarifah Bab al-Maryam al-Bahri Allah yaghfir laha yarhamha wa tafashaha bil-rahmah wal-maghfirah wa yasqinaha al-jannah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam sirri asrar al-Fatihah. اللهم يا واسع المغفرة والرحمة اغفر لنا ولها وارحمنا وارحمها وتجاوز عنا وعنها وعن والدينا ووالديهم واجعلنا واياهم من الذين امنوا وانزلت على رسلك. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. تفضل وانت خير.